disuguhi 1 piring, kemudian inginnya kan 2 piring. Kayak gitu. Terus kemudian hanya gara-gara 1 piring bertengkar dengan temannya. Nah di sinilah kemudian menjadi kotor. Bagaimana kemudian dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Dulunya suci, nyampe di sini kemudian jadi kotor. Maka untuk kembali inilah gitu ya, disusunlah yang namanya teori maqamat. Sehingga kemudian awwalu maqamin itu apa? Tobat. Gitu. Coba orang disuruh zuhud, disuruh warok, kalau belum tobat apa bisa? Kan nggak bisa. Nah sehingga kesadaran tobat itu kemudian akan mengantarkan orang itu ya, mulai milih-milih tentang yang halal, mulai milih kan begitu nanti. Nah ketika orang itu sudah mulai milih-milih yang halal, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang syubhat, itu artinya dia sudah berada pada kondisi zuhud warok. Maka kemudian apa yang terjadi? Fakar ilallah. Fakar ilallah itu artinya apa? Butuh gitu ya. Sehingga dia butuh kepada Allah. Nah orang yang butuh kepada Allah inilah yang bisa diajak untuk bersabar gitu. Maka kemudian itu yang namanya maqamat gitu. Makom itu kemudian ya itu sebenarnya kalau saudara baca di Al-Lumah gitu, itu kan ya termasuk juga di Ar-Risalah Al-Qusyairiyah gitu, itu kan apa namanya tidak bisa sulit untuk dibedakan bainal maqam wal ahwal. Misalnya seperti yakin ini gitu, ini hal atau maqam. Bagi orang yang mengatakan yakin ini tidak bisa didapat kecuali orang itu harus bil burhan, harus bil dalil, maka itu adalah maqam. Saudara apa bisa kemudian saudara tiba-tiba yakin begitu? Jangan-jangan kalau tiba-tiba kemudian saudara yakin gitu, itu kemudian ya karena saudara tidak bisa berargumen, itu bisa dipatahkan keyakinanmu oleh orang lain. Kayak gitu. Nah di situ kemudian menjadi penting belajar ilmu kalam itu kan begitu. Ini mudah ada gitu. Nah, jadi singkatnya kemudian ya di sini. Ini belum saya belum bicara ini. Jadi makom ini terus kemudian ya ada tobat, ada zuhud, ada warok. Kalau di kitab ini mulai halaman ini bukan ini dah. Ini halaman 90. 79. Ini bukan. Maqamat wal ahwal. 4 makom fakar kemudian menjelaskan. Ini 3 makom zuhud, ini makom wara. Ini makomat ya halaman 79. Itu kan ya. Jadi orang itu harus tobat dulu gitu. Kalau kesadaran tobat itu belum ada gitu ya. Artinya apa? Halal ya masuk, haram ya masuk gitu loh ya. Istrinya orang ya masuk kan begitu. Kan gitu. Tetapi kalau orang itu sudah ada kesadaran tobat, diajak ya warok itu naik sedikit, diajak zuhud maka kemudian naik sedikit. Lalu kemudian yaitu fakir. Fakir itu artinya fakir ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu ghaniyyun hamid. Jadi fakir itu bukan artinya gitu. Fakir menurut terminologi sosial. Siapa orang fakir itu kalau menurut tonggomu? Begitu ya. Orang fakir itu kalau menurut tetangga saudara, ketika tetangganya sudah naik mobil semua, kok saudara masih punya sepeda motor, apalagi kemudian sepeda motornya tua lagi, itu namanya fakir. Kan begitu. Miskin. Jadi sekalipun gitu ya, kan begitu. Nah kalau semua tetangganya sudah pada pakai sepeda motor, lah kok saudara kok masih jalan kaki atau pakai sepeda ondel,
fakir itu kan gitu. Nah, fakir kalau menurut terminologi fikih beda lagi. Kayak gitu. Siapa? Yaitu orang-orang yang berhak menerima tidak gitu. Jadi fakir dalam tasawuf ini gitu ya. Bukan terus kemudian waduh, orang itu zuhud sufi ini apa? Bajunya nggak ganti-ganti. Kemarin ketemu ya pakainya baju itu gitu. Bukan itu. Jadi fakir itu yaitu ya al-fakr yaitu al-qalbi gitu ya. Jadi kesadaran bahwasanya manusia ini butuh Allah. Jadi untuk memperoleh sesuatu yang halal itu butuh jadi pertolongan Allah. Nah, orang yang fakir ini kemudian diajak untuk bersabar. Jadi dia bisa sabar. Jadi sabar itu gitu loh. Coba, kenapa saudara itu gitu ya? Ya, rela nunggu berjam-jam, sabar nunggu berjam-jam, karena butuh kan? Coba kalau enggak butuh, ngapain saya datang ke sini sudah sampai jam sekian? Mending pulang kan begitu. Nah, kalau sudah sampai pada tingkat sabar maka orang itu bisa tawakal. Orang disuruh tawakal nggak bisa belum sabar disuruh tawakal, ya nggak bisa gitu, kan gitu. Jadi begitu indah gitu apa namanya. Jadi bangunan ini, strukturnya, gitu. Sudah mbak tawakal gitu. Sekalian suaminya menikah lagi suruh tawakal gitu. Kan nggak bisa kalau dia nggak sabar gitu. Jadi untuk apa namanya, untuk bisa nerima ya apa namanya di masna itu kan harus ada kesabaran kan gitu tuh. Kemudian orang tiba-tiba disuruh tawakal nggak bisa gitu tuh. Gitu. Nah, orang yang tidak bisa tawakal itu baru kemudian bisa ridho gitu. Jadi orang itu nggak bisa disuruh ridho tiba-tiba ya dia tawakal saja belum, sabar belum kan gitu. Nah, gitu. Nah, kemudian itu yakin. Nah, yakin ini kemudian gitu lah. Nah, di sini tadi ya. Jadi kalau ini terus kemudian ya setelah yakin terus kemudian masuk ke sini. Apa ketika masuk di sini? Begini. Di tobat misalnya, di tobat itu apa sudah ada hal, sudah ada karena hal dan makom itu beriringan, jadi nggak terpisah. Gitu. Tentunya begini ya, saudara punya salah pada seseorang misalnya, salah itu artinya kan dosa itu ya. Gitu. Coba, saya misalnya punya salah ke Pak Rektor misalnya gitu. Mau untuk turun dari ruangan ini terus kemudian, aduh ada Pak Rektor. Akhirnya apa yang saya lakukan? Nyari jalan lain kan? Nyari jalan lain. Nah, itu. Akhirnya kan orang itu yang kemudian apa namanya? Adzambu maha kan? Saudara itu. Tetapi kemudian ketika ada kesempatan lalu kemudian saling bermaafan, saya sudah dimaafkan oleh Pak Rektor. Apa rasanya? Lega itu apa? Lega itu bisa kan al-uns kan gitu kan gitu. Mulai muncul keintiman, mulai muncul nyaman, mulai muncul yang nggak ada kecurigaan kan gitu. Nah sampai kemudian gitu ya, orang yang sudah sampai kepada ridho yakin, maka di situ nanti gitu lah dia akan peroleh yang namanya hub. Jadi cinta itu tidak sekonyong-konyong gitu. Apa sekonyong-konyong itu? Tidak tiba-tiba gitu. Cinta itu tidak tiba-tiba gitu. Jadi cinta itu buta, love ya is blind itu kan setelah jatuh cinta. Sebelum jatuh cinta ya mikir dulu lah gitu. Kan gitu. Nah, gimana? Nah cinta kepada Allah ya juga begitu ya.
apa namanya muqaddimah dari cinta itu apa? Apa? Pertama tadi yang disebutkan apa? Al-uns, apa al-uns? Murakob. Al-uns itu unsun, ya. Alif, hamzah ya, hamzah, ya. Non, sin, insun, itu manusia, unsun. Ini sifat dari manusia. Artinya apa? Manusia, yang namanya manusia itu mestinya merasa nyaman, merasa tenang ketika berdampingan dengan sesama, dengan manusia. Itu namanya al-uns. Wa ma summiyal insan illa liunsihi, bukan linisyanihi. Wa ma summiyal insan illa linisyanihi. Tidaklah manusia dinamakan manusia kecuali karena lupanya. Nah, kalau lupa kemudian jadi tandanya manusia, maka semakin banyak tanda-tanda itu, berarti semakin lengkap kemanusiaannya, kan begitu nanti. Amnesia total. Jadi karena unsurnya, al-uns itu apa? Al-uns intim gitu ya. Jadi ya seperti burung itu. Jadi burungnya di beberapa tempat itu kalau butuh minum ya mincrok ke tangan ini ya, jadi hinggap di itu kan di luar. Di sini gitu lah, sifat uns dari burung itu kan sudah tidak ada. Karena burung yang telur yang menetas yang kemudian jadi burung yang sekarang itu sudah membawa gen rasa takut dari kakek moyangnya kan gitu, yang dulunya ditembaki oleh pemburu. Itu namanya mutasi gen. Nah, kucing sekarang apa? Kucing sekarang itu banyak kucing yang sudah tidak mau dengan tikus dan bahkan bersahabat dengan tikus. Kenapa gitu ya? Ya karena kakek-kakeknya dulu itu dikasih makan konsentrat. Kakeknya, terus kemudian bapaknya, terus kemudian kan gitu. Jadi makannya sudah makan dan bahkan kasih nasi goreng. Jadi kalau saudara gitu, ya kalau saudara nanti tak carikan YouTube-nya. Jadi kalau saudara itu bisa makan nasi goreng karena Obama itu menyukai nasi goreng, kucing kan juga bisa makan nasi goreng gitu. Sudah tidak suka tikus gitu. Itu. Minumnya susu lagi gitu. Yang lainnya gas. Apalagi anjing gitu ya. Iya. Jadi guru ngaji bayarannya 200.000. Terus kemudian melatih anjing 1 bulan. Itu kata si Ja'far itu. Al-uns dulu, uns itu pasti nyaman gitu. Coba bayangkan ya, ketika misalnya ya sama-sama yang satunya gadis perjaka ketemu pertama kali, kalau ini ada, gitu, apa yang akan terjadi berikutnya? Ayo, apa yang akan terjadi? Pernah ketemu, gitu ya, terus ngomong-ngomong sebentar, Al-Qur. kan gitu ya, asik kan gitu ya. Jadi tidak ada perasaan takut dan bahkan merasa saling terlindungi gitu. Apa berikutnya? Murakoba. Kurbun. Apa ya? Jadi murakoba mujahadah itu sebenarnya adalah bahasa di sini termasuk syukur itu nanti kita jelaskan. Ya, apa kemudian? Fikir kan? Teringat. Terngiang-ngiang. Terbayang-bayang. Gitu, hati teringat gitu. Terbayang-bayang. Terus kemudian gitu ya. Tidak bisa mengendalikan diri kan ingatan itu, lalu kemudian diucapkan. Kemarin kita ketika ke sana itu gimana kabarnya si dia gitu kan? Sekali. Ini baru 1 menit kau sudah nanyanya sampai 3 kali. Ada apa kan gitu? Itu. Ada apa gerangan? Nah, kalau kemudian saudara belum merasa unsun ya, kalau saudara belum merasa unsun dengan takdirnya Allah, apa iya gitu Allah itu menjaga saya, apa iya Allah takdir Allah itu
baik bagi saya. Kalau itu belum, gimana terus kemudian saudara bisa zikir? Nah, ini Insya Allah. Jadi kalau sudah sering disebut itu kathiro zikru, itu kan apa katanya? Hah? Man ahabba syai'an Kathiro zikru fahuwa abdu kan gitu. Ya, kan gitu. Bucin ya. Jadi man ahabba syai'an ini rukunnya memang itu. Jadi nggak bisa kemudian orang yang mencintai Allah itu ya banyak zikir itu udah wajar gitu loh. Mencintai Fatimah saja gitu. Ya banyak menyebut kan itu. Zikir kan itu. Nah kalau sudah gini bolak-balik nyebut, bolak-balik ingat, apa yang kemudian yang terjadi? Hah? Kerinduan, syauq. Syauq, kasyauq, Kan gitu. syauq, kasyauq. Garindu. Rasis garindu. Bahaya. Nah kepada Allah pun ya juga begitu gitu. Jadi mana yang harus kemudian saudara tata ini? Ada kerinduan, ada unsur. Ya tentu setelah itu tadi ya menjadi maqamat hal. Itu. Ini yang kemudian saya sebut jadi ma bandel akwal itu. Syauq. Nah kalau sudah syauq, maka kemudian apa? Mahabbah. Mahabbah. Nah, kalau sudah ada rasa kangen berarti itu cinta. Iya ya. Hati-hati kalau ada orang ya, ada orang mengatakan I love you misalnya, aku cinta kamu gitu loh. Wah, kangen saja enggak gitu. Kalau yang bilang kangen itu berarti Ini ingatkan lagi yang saya hapus ini. Nah, orang itu kalau sudah cinta itu apa? Orang itu kalau sudah cinta, gitu lah. Itu rofahatul his. Rofah itu apa? Rofah itu artinya subur, rofahiyah. Jadi kalau tanah itu ditaburi aja itu. Al-his, hisun, rasa, rasa, rasa. peka. Wahati. Word of Abdulaziz. Ya kalau kamu nyari cewek atau cewek nyari cowok, ini harus dibangun gitu loh. Tumbuhkan unsnya, tumbuhkan ininya, tumbuhkan ini, tumbuhkan kan gitu. Apa? Ka. Nah kepekaan itu seperti apa kepekaan itu gitu ya? Peduli. Artinya kemudian ini itisol itu nyambung, usul. Seperti pernah nggak ngalami saudara rindu pada ibu, ibu juga rindu, Tiba-tiba kemudian nelpon. ya pada momen Tiba-tiba karena ini kan, karena mahabbah. Coba kalau sekarang itu kan sudah tidak begitu peka itu. Kenapa? Karena ada HP. Jadi kalau cerita-cerita dulu itu jadi ada seorang alim ya, terus kemudian ya dulu ketika pernah berteman lama nggak ketemu, terus tiba-tiba gitu lah ya ketemu di tengah jalan atau tiba-tiba ya ketemu di depan rumahnya pada saat ini ya itu. Jadi yang di sini sudah mau berangkat, sudah siap-siap gitu dengan ya dengan bekalnya misalnya temannya sudah datang duluan gitu. Jadi sama-sama kan gitu. Itu karena ada ini gitu. Sama kayak ini, dia sama. Nah kalau sekarang kan kita kan seperti nggak perlu ini sudah gitu ya. Kan ada HP gitu ya. Tiap hari sudah bisa teleponnya. Bu, bagaimana kabarnya? Baik-baik ya gitu. Udah lupa gitu. Jadi ini bukan telepati. Memang real ada alaqah qalbiyah gitu. Ruhiyah. Saling terhubungnya. Hah? Saling terhubung. Saling terhubung dan sinyalnya sangat kuat sekali kalau itu. 4G, 5G. Gitu. Jadi kalau sudah saling jatuh cinta itu kadang-kadang itu.
Moro-moro ketemu di jalan gitu. Iya. Podo-podo berangkat gitu. Oh. Kok di sini gitu ya? Kok digacok? Tapi karena malu, Oh, tapi karena malu-malu gitu ya. Mau ketemu saya ya? Ah, enggak gitu. Gitu. Cuma jadi sama. Oh, Padahal iya gitu. Oh itu. Nah kalau sudah ini, kalau sudah seperti itu, kalau sudah perasaan itu gitu loh, begitu suburnya peka, apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu bainal ifsah, ya, wal kitman. Bainal ifsah, afsaha fasaha, bainal kalam was sukut. Kitman katama. Bainal ifsah itu bainal bayan, baina an yatakallama kalaman, ya, bayanan, kalaman mubina, wa baina an yaktuma ma yurad, kan itu. Sehingga kemudian katanya tadi mau ngomong jadi antara ngomong dan tidak ngomong itu karena sudah paham ngapain mau diomongkan. Gitu. Misalnya antara suami istri gitu. Ngomong aja udah. Gak ngomong aja gue kayak Oh, iya. moro-moro ya main gitu. Main gitu. Chemistry, Saling ngerti ya. Gitu. chemistry. Misalnya ya seorang suami misalnya gitu, kepingin pagi-pagi ingin minum kopi gitu ya. Tiba-tiba kemudian itu sudah nyiapkan gitu. Nggak diminta kan. Kan. Nah kalau sudah seperti ini, kemudian apa? Berikutnya. Berikutnya kan al-mulazamah. Apa mulazamah itu? Continue. Iya. Terus menerus. Dari kata apa? Lazima yalzamu. Mulazamah itu ya, mulazamah itu alaqah ya, lazimiyah malzumiyah. Itu merupakan hubungan keniscayaan. Begini. Saya ini disebut dosen bukan karena punya mahasiswa. Apa ada orang yang tidak punya mahasiswa disebut dosen? Nah orang itu disebut guru karena punya murid. Orang itu disebut suami karena punya istri. Nah orang belum punya istri kok sudah disebut suami itu. Itu suamiku gitu. Mungkin ya harapan gitu. Itu namanya mulazamah gitu. Jadi ingin dia itu yang menjadi seperti itu yang tidak terpisahkan, seperti apa namanya, seperti dua sisi Mata koin. ya, koin itu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi satu koin yang memiliki dua sisi itu namanya mulazamah gitu. Jadi kalau bahasa Al-Qur'annya itu kan syaqaiq, jadi an-nisa syaqaiq rijal kan itu. Kalau orang Jawa kemudian mengatakan apa namanya sigarani nyowo ini garwo. Nah, bagaimana ketika dia dengan Allah itu dia? Itu sudah sampai pada situ. Sehingga kemudian dia udah tidak bisa membedakan apakah ini kehendaknya Badruddin atau ini kehendaknya Allah yang dia lakukan, udah nggak mikir. Sudah menjadi satu kesatuan. Ya tentu ketika sudah seperti ini, ya tadi itu gitu ya. Jadi orang itu ya sudah selesai dengan urusan dosa gitu. Maksudnya selesai dengan urusan dosa, perbincangannya ya, bukan kemudian wah bukan levelnya. nonton bokongnya itu, wah itu bukan begitu. Selesai. Kan gitu. Nah kalau sudah seperti ini apa kemudian? Jadi wihda itu menyatu artinya sudah tidak tahu posisinya. Nah wihda ini itu diperoleh kapan? Yang melalui proses-proses seperti hama, lihat. Wihda itu ya, suami istri itu sering wihda. Ini ada yang sudah beristri. Ada. Nah ya,
Oh, gak bisa diceritakan gitu. Jadi ceritakan ya percuma kepada orang yang belum pernah menikah gitu. Tetapi gitu, suami istri itu sering beda gitu. Artinya dia nggak tahu posisinya. Saya ini suami atau istri wis gak tahu. Nggak tahu gitu. Sudah biasa. Nah, kalau sudah seperti ini gitu, coba bayangkan gitu. Kalau misalnya sadar ya kedirian saya sebagai suami dan kedirian dia sebagai istri. Sadar misalnya ketika ada banjir, istri kemudian ya terseret arus banjir, saya menyadari kedirian saya. Ngapain saya ikut-ikut? Ya biar saja istri saya yang mati tenggelam, saya nanti nikah lagi kan gitu. Coba ketika sudah sampai di sini, orang hilang kesadarannya, dia kemudian lompat. Apa yang terjadi? Suaminya yang meninggal, istrinya selamat. Nah itu kan karena apa? Karena sudah tidak bisa membedakan. Istrinya nikah lagi. Kita lagi. Itu kalau manusia. Nah kalau wihdahnya dengan Allah sudah seperti ini. Nah siapa yang kemudian mau menyalah-nyalahkan orang yang memang itu tidak dibuat-buat? Ya kalau tidak dibuat-buat ya tidak ada masalah. Nah yang lain itu kan yang dibuat-buat itu. Itu. Kalau pas ditagih hutang lupa. Kalau pas dimintai beli baju untuk susu untuk baju anaknya, gitu. Saya sudah tidak ngurus dunia gitu. Gitu. Tetapi kemudian ya nikah lagi ingat. Gitu. Urusan ganti mobil ingat ya. Itu kan yang banyak sekarang itu. Lama helap kata orang Madura itu. Helap kita dari kata mukhalafah khilaful adah itu. Khaliful adah itu. Ya kalau memang ya misalnya saudara tiba-tiba duduk sendirian zikir kemudian merasa nikmat. Tiba-tiba sudah mau asar gitu, enggak tahu zuhur. Terus siapa yang mau menyalahkan? Kolam itu rufi al-kolamu ya diantaranya anin nasi, orang yang lupa kan gitu. Ya lupanya kan bukan karena lupa. Main sekap saja itu orang bisa lupa. Kan gitu. Bagaimana terus dengan orang yang sama seperti mahasiswa ketika pacaran itu kan lupa waktu itu. Jadi rasanya sebentar yang mulai jam 4 sore nggak tahunya sudah jam 9 ya gitu. Akhirnya diusir oleh Pak Bos. Oke, ini ya. Sehingga nanti kita bisa memperdalam. Terus kemudian gini, ada konsep gitu ya. Ada konsep tadi, jadi innalillahi itu dari alam rububi, ya, terus kemudian alam jabarut, ada alam malakut, ya, terus kemudian ada alam syahadat. Gitu. Nah, jadi bagaimana terus kemudian Allah itu membagi-bagi tugas sehingga kemudian ya di dalam Al-Qur'an itu ya jadi Allah menggunakan kata misalnya nahnu, inna ja'alna. Jadi inna ja'alna itu artinya yang melibatkan bapaknya kayak gitu. Gitu. Itu sudah mekanismenya. Nah, itu. Nah, kata Rasulullah gitu lah, apakah orang itu untuk tahu di sini harus mati dulu? Nah, kalau orang itu untuk tahu ini harus mati dulu, ngapain terus kemudian di sini ada pendidikan, ada kan itu. Nah, sehingga kemudian ya manusia dalam hidup ini bisa lewat sini gitu. Kembali di masa hidupnya. Dalam Al-Qur'an, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati liyakuna wal ard liyakuna minal mukinin. Jadi untuk memperoleh yakin itu ternyata tidak cukup mengamati ya itu ya, melakukan penelitian tentang alam semesta ini, tetapi kemudian Allah itu wakadzalika nuri Ibrahim, begitulah aku memperlihatkan kepada Ibrahim malakutas samawat. Jadi ada malakut, ada alam-alam malakut.
wal ard, ya. Liyakuna minal mungkinin. Itu. Jadi untuk mencapai derajat yakin itu harus, jadi malakut itu yang kemudian gitu lah dalam tasawuf itu dimaknai apa gitu ya. Jadi kalau ini alam zahir itu adalah ya batin dari alam zahir ini, mengetahui hakikat ya ciptaan itu. Nah, orang yang sudah selesai di sini gitu, hidupnya sudah selesai, tujuannya sudah selesai, semuanya sudah selesai, maka dia akan ya diajak oleh Allah gitu. Ya, Rasulullah dulu kan mi'raj gitu ya. Kita bisa mi'raj enggak? Rasulullah mengatakan as-salatu mi'rajul muslim mukmin. Kalau Mukmini. mukmin gitu. Salat itu adalah mi'raj gitu ya. Nah, persoalannya kemudian ya ngalamin enggak itu ketika salat itu kita mi'raj gitu ya. Jangan-jangan ya ketika sholat masih mikiri gimana nanti presentasi ya. Ada dosen yang kilo lagi gitu. Kalau saya kan udah nggak begitu mikir gitu. Kan gitu. Itu. Nah, sehingga kemudian maksudnya gini. Orang itu kalau sudah selesai di dunianya, apa selesai di dunia maksudnya? Udah tidak ada yang diinginkan. Jadi syahwatnya sudah tidak ada, gitu ya. Udah apa namanya? Udah tidak kepingin kaya, sudah tidak kepingin ini, sudah selesai gitu. Nah, kalau sudah selesai maka dia akan di sini. Lah kita kadang-kadang memakan semangka begitu manisnya, begitu enaknya saja sudah lupa pada Allah. Gimana terus kemudian mau dipamerkan alam-alam di atasnya? Jadi dalam teori tasawuf ini gitu ya. Jadi istilah mi'raj itu harus dibedakan antara Rasulullah mi'raj gitu ya. Rasulullah mi'raj sekali gitu ya. Ini kok. Jadi yang dimaksud dengan mi'raj itu apa gitu ya? Dia sudah kehilangan kesadaran dengan alamul mulki wasyahadah ini, sehingga kemudian gitu ya, dia sudah berada di alam ini. Nah, sebagaimana juga ya kalau di Asfar Arba'ah ini dijelaskan begini. Ini menjelaskan ya tentang perjalanan Rasulullah. Jadi as-safar ini mana tadi? Ini ditulis oleh Kamal Al-Haidari. Ini maksud saya. Kalau kita sudah berbicara tentang tasawuf gitu deh. Tasawuf itu udah nggak ada sunni syi'i gitu. Yang ada sunni syi'i itu kan di fikih. Jadi persoalan nikah dan nikah mut'ah, yang satunya nggak ada, kan itu aja gitu. Tapi kalau sudah tasawuf itu nggak ada beda. Jam berapa ini? 10 menit lagi mau Rip. 5 menit lagi mas. Hah? 5 menit lagi. Atau minggu depan. Baik, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Oh, syu'ur ya, syu'ur tadi. Syu'ur itu artinya zauk itu artinya rasa gitu. Nah, kita kadang-kadang menggunakan kata zauk itu tidak bisa membedakan antara mazak yang dirasakan. Kita mengucapkan syu'ur, tetapi yang dimaksud adalah masyhur yang dirasakan. Kan gitu. Rasa apa? Rasa dengan yang dirasakan kan beda. Misalnya manis itu yang dirasakan. Terus rasa itu apa? Rasa itu ya bisa manis, bisa pahit, bisa hambar. Itu kan rasa. Gitu. Nah, semua ini akwal ini adalah ya, syukur, zauk. Dan zauk itu bisa dipelajari enggak? Bisa. Rasa itu bisa dipelajari gitu ya. Orang Madura itu suka asin. Tetapi kalau sudah lama dia tinggal di Jogja, maka dia lama-lama akan menyukai masakan manis. Kayak manis.
Manis-manis. Rasa. Gitu. Nah, bahasa kita itu kan bukan bahasa Quran. Bahasa kita bahasa Melayu, bahasa kita bahasa Indonesia, bahasa kita bahasa Jawa, bukan bahasa Arab. Terus kemudian di dalam Al-Quran ada zihar. Ada zihar kan? Bisa nggak merasakan kita? Susah. Jadi walladzina yudhahiruna min nisaihim. Orang-orang yang mengatakan kepada istrinya, anti alayya kadhahri ummi. Itu fikihnya sampai sekarang ada. Tetapi kemudian orang yang tidak bisa merasakan dzauq Qur'ani mengatakan, saya itu nggak berlaku bagi orang Indonesia. Karena kalau orang Indonesia dikatakan ya, dek bokongmu koyok bokongnya ibuku, malah tambah Seneng. itu kan berarti dia belum punya dzauq Qur'ani. Gitu. Jadi belum punya dzauq Qur'ani. Dzauq Qur'ani itu bisa dipelajari. Contohnya apa gitu lah? Contohnya bahasa gini misalnya. Orang Jawa itu kalau ada anak nakal, anak kurang ajar, apa katanya? Kak Jowo kan gitu kan? Iya. Mana yang Jawa? Mana yang Jawa itu? Nah, itu kan ya. Yo, keluar ibu Kak Jowo kan gitu. Nah ini yang di luar Jawa itu mikir ini gitu loh. Apa maksudnya? Coba orang Madura misalnya dikatakan wah itu Kak Duro itu kan gak apa-apa. Kan gak apa-apa gitu. Itu. Orang Sudan itu ketika dikatakan nuwun sewu mikir dia kok mintanya kok cuma 1.000 gitu. Kan gitu. Nah, lama-lama setelah dia tahu, oh ternyata nuwun sewu itu ismahuli. Begitu. Ismahuli. Ngapora. Pengapora. Gitu. Nah itu namanya dzauq, bisa juga. dipelajari gitu ya. Pengapora. Itu. Nah saudara baca Quran gitu loh, apa sudah punya dzauq Quran atau enggak? Itu satu pertanyaan tersendiri. Ya. Itu. Ya pikir. Kak, tadi masuk sekarang kok nggak masuk ini? Saya minta buku sama dia ini kawan. Kak, kawan orek. Ayo turun. Bengi. Apa artinya?